Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski gunung menghilang. Tiada huruf yang gagal, tak terpatahkan siasat. Hidup seperti-Mu ya Allah, lebih dari emas. Aku bersaksi kitab-Mu, kitab yang suci. Mendengarkan firman-Mu, hibur hati yang luka. Terangilah langkahku kemanapun ku pergi. Biarkanlah firman-Mu berkuasa atasku. Ubahkanku, bebaskanku, ku mau menyenangkan-Mu. Salam jumpa pemirsa terkasih, saya menyambut Anda sekalian dimanapun Anda berada dalam episode terbaru program studi harian kita Semua Kitab Suci. Kita masih mempelajari kitab-kitab dalam Perjanjian Baru. Kita telah sampai dalam surat Ibrani pasal 4 ayat 1 sampai 10. Kita telah menyelesaikan pasal 3 di episode yang terakhir. Kita telah belajar bahwa umat Allah di zaman dahulu, bangsa Israel, dapat dibedakan oleh ketidakpercayaan mereka sehingga mayat mereka jatuh di padang gurun. Mereka tidak taat dan tidak percaya. Seperti yang dikatakan Rasul Paulus tentang mereka, dalam 1 Korintus, Allah tidak berkenan kepada bagian yang terbesar dari mereka karena yang menyenangkan Allah adalah mempercayai apa yang Dia katakan dan mentaatinya. Hari ini kita akan berhenti sejenak di istilah perhentian atau peristirahatan yang diinginkan semua orang saat ini, yaitu perhentian. Ini yang hilang dalam kehidupan orang. Bagaimana kita bisa menemukan dan menikmati perhentian? Inilah yang akan kita ketahui di episode hari ini. Untuk memulai, izinkan saya untuk menyambut tamu kehormatan di studio, seorang hamba Tuhan, Dr. Farid Zaki. Selamat datang, Dr. Farid. Selamat datang. Kami juga menyambut hadirin di studio, selamat datang. Pemirsa terkasih, kita akan memulai pembelajaran sesaat lagi. Tetaplah bersama kami. Berjumpa lagi, Dr. Farid. Selamat datang. Kita telah sampai di pasal 4 dari surat kepada orang Ibrani. Apa topik utama dalam pasal 4 ini? Bahaya-bahaya tidak tekun untuk masuk ke dalam perhentian Tuhan. Kata perhentian akan diulang 8 kali dalam pasal ini. Oke. Saya akan membaca 10 ayat pertama dan kembali dengan pertanyaan. Sebab itu baiklah kita waspada supaya jangan ada seorang di antara kamu yang dianggap ketinggalan, sekalipun janji akan masuk ke dalam perhentian yang masih berlaku. Karena kepada kita diberitakan juga kabar kesukaan sama seperti kepada mereka, tetapi firman pemberitaan itu tidak berguna bagi mereka, karena tidak bertumbuh bersama-sama oleh iman dengan mereka yang mendengarnya. Sebab kita yang beriman akan masuk ke tempat perhentian seperti yang ia katakan, sehingga aku bersumpah dalam murkaku mereka takkan masuk ke tempat perhentianku. Meskipun karya-karyanya sudah selesai dari awal dunia, karena Dia telah berbicara di suatu tempat pada hari ke-7 dengan cara ini, dan Allah berhenti pada hari ke-7 dari segala pekerjaannya. Dan dalam nas itu kita baca, mereka takkan masuk ke tempat perhentianku. Jadi sudah jelas bahwa ada sejumlah orang akan masuk ke tempat perhentian itu, sedangkan mereka yang kepadanya dahulu diberitakan kabar kesukaan itu tidak masuk karena ketidaktaatan mereka. Sebab itu ia menetapkan pula suatu hari, yaitu hari ini, ketika ia berfirman dengan perantaraan Daud, setelah sekian lama, seperti dikatakan di atas, pada hari ini jika kamu mendengar suaranya, janganlah keraskan hatimu. Sebab andai kata Yosua telah membawa mereka masuk ke tempat perhentian, pasti Allah tidak akan berkata-kata kemudian tentang suatu hari lain. Jadi masih tersedia suatu hari perhentian, hari ke-7 bagi umat Allah. Sebab barang siapa telah masuk ke tempat perhentiannya, ia sendiri telah berhenti dari segala pekerjaannya, sama seperti Allah berhenti dari pekerjaannya. Dr. Farid, penulis mulai menulis bagian ini dengan, baiklah kita waspada. Ya, Ada panggilan untuk waspada. Bertentangan dengan banyak seruan untuk tidak takut dan yakin yang ditemukan dalam Alkitab. Mohon penjelasan. ada ketakutan positif, ketakutan kudus dalam firman Tuhan. Jika kita mengabaikan ketakutan jenis ini, kita akan kehilangan begitu banyak. Sekarang mengenai panggilan firman Tuhan kepada kita untuk selalu takut akan Tuhan. Itu tidak berarti takut kepadanya. Kalau dia menipu kita atau mengkhianati kita atau menghancurkan kita, itu tidak akan dia lakukan.
Tapi arti panggilan ini ialah untuk berurusan dengannya dengan sikap hormat dan kagum untuk menghargai siapa dia dan menjalani kehidupan yang menyenangkan dia. Mengenai keselamatan tidak ada keraguan bahwa percaya kepada firman Kristus memberi keselamatan kekal kepada jiwa itu. Karena Tuhan Yesus berkata dalam Yohanes 5 ayat 24, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa mendengar perkataanku dan percaya kepada Dia yang mengutus aku, ia mempunyai hidup yang kekal dan tidak turut dihukum. Sebab ia sudah pindah dari dalam maut Ke dalam ke hidup. dalam hidup." Jadi jelas bahwa tidak ada rasa takut dalam hal ini. Sebaliknya, dalam surat yang sama jika saya ragu dan tidak mempercayai firman Kristus ini mengecewakan dia. Oke. Jadi ketakutan jenis apa yang dimaksud oleh penulis Ibrani? Saya menyamakannya seolah anak-anak saya sedang berjalan di trotoar dengan mobil, sepeda motor, dan sepeda lalu lalang. Lalu saya berkata kepadanya, hati-hati jangan menyimpang dari trotoar agar kamu tidak tertabrak mobil-mobil. Waspadalah dengan kendaraan yang akan datang. Saya membuatnya takut, tapi ini adalah ketakutan positif. Benar. Karena tujuannya adalah keamanannya. Benar. Demikian juga dengan Alkitab yang selalu mengatakan kepada kita tentang jenis ketakutan ini yang seharusnya kita miliki. Saya akan menyebutkan beberapa ayat. Silakan. Rasul Paulus dalam Filipi 2 berbicara kepada jemaat Filipi yang memiliki bahaya eksternal, yaitu penganiayaan, dan bahaya internal, yaitu perpecahan. Apa yang dia katakan kepada mereka? Hai saudaraku yang terkasih, kamu senantiasa taat, bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Tetaplah kerjakan keselamatanmu Dengan takut. dan gentar karena Allah yang mengerjakan di dalam kamu, baik untuk kehendak maupun untuk melakukan untuk kesenangannya. Ketika Rasul Paulus berkata, tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar, meskipun dia tidak meragukan kebenaran keselamatan mereka, dia mendesak mereka untuk menjalani kehidupan mereka dengan ketakutan. Artinya, berhati-hati jangan sampai mereka mengecewakan Tuhan atau kehidupan mereka tidak menyenangkan di hadapannya. Jika saya diselamatkan, saya harus berhati-hati setiap hari untuk menyenangkan Tuhan yang Benar. telah menyelamatkan saya. Juga Petrus berbicara kepada orang-orang percaya dan berkata pada mereka, dan jika kamu menyebutnya Bapa, yaitu Dia yang tanpa muka menghakimi semua orang bentuk perbuatannya, maka hendaklah kamu hidup dalam ketakutan selama kamu menumpang di dunia ini. Hati-hati, pastikan untuk menjalani kehidupan yang konsisten dengan statusmu sebagai putra dari Bapa yang agung dan dengan status kebapaan Allah bagimu. Ini adalah kebenaran yang sangat penting. Faktanya saudara ayat, saya bersyukur pada Tuhan karena kita mempelajari hal-hal karena di zaman kita hidup ada kekurangan minat di antara orang-orang percaya untuk menjalani kehidupan yang tekun untuk menyenangkan Allah. Jadi kita melihat orang-orang yang mengatakan bahwa mereka adalah orang percaya tapi mereka menjalani hidup semau mereka. Mereka Mereka mengklaim atau memiliki kekurangan tekunan. Hal ini sangat mengusik saya dan membuat saya berdoa, Tuhan jika orang itu adalah orang percaya, mampukan dia untuk berperilaku dengan cara yang benar. Saya ingat perkataan janda yang menikah dengan salah satu putra Nabi yang menggambarkan almarhum suami kepada Elisa dan berkata, hamumu suamiku sudah mati, hamumu itu takut akan Tuhan. Ini berarti bahwa dia menaruh respek, hormat, dan menaruh Tuhan dalam pikirannya secara rahasia dan di depan umum. Kita membutuhkan sikap ini sekarang. Jadi ini seruan untuk berhati-hati, bukan panggilan untuk takut kepada Tuhan, tetapi takut untuk menghormati Dia. Ya. Sebab itu, baiklah kita waspada supaya jangan ada seorang di antara kamu yang dianggap ketinggalan. Ketinggalan apa, Dr. Farid? Allah beri janji kepada orang-orang percaya, dan sekarang penulis berkata pada pembaca, saya khawatir ada di antara kamu yang menganggap enteng firman Tuhan karena akibatnya adalah gagal dalam menikmati janji ini. Oke. Sebagai akibat dari tidak percaya. Dia melanjutkan butir itu di akhir pasal 3, yaitu ketidakpercayaan, lalu dia menyuruh mereka untuk berhati-hati. Menganggap enteng firman Tuhan akan membuat manusia kehilangan kesempatan untuk menikmati janji-janji Allah. Dr. Farid, ayat 2 berkata tentang mereka dan kita seperti ini, karena kepada kita diberitakan juga kabar kesukaan sama seperti kepada mereka, tetapi firman pemberitaan itu tidak berguna bagi mereka, karena tidak bertumbuh bersama-sama oleh iman dengan mereka yang mendengarnya. Mendengar firman dengan iman. Apa peran iman ketika mendengarkan firman? Kristus menjelaskan hal ini dengan sangat baik dalam perumpamaan penabur. Ketika ia berbicara tentang 4 jenis tanah, tempat ditaburnya benih. Jenis pertama adalah pinggir jalan dan ini mewakili hati yang tidak peduli.
Jenis kedua adalah tanah berbatu yang penjelasannya Yesus berikan di dalam Markus 4 dengan berkata, demikian juga yang ditaburkan di tanah yang berbatu-batu ialah orang-orang yang mendengar firman itu dan segera menerimanya dengan gembira, tetapi mereka tidak berakar dan tahan sebentar saja. Apabila kemudian datang penindasan atau penganiayaan karena firman itu, mereka segera murtad. Dan ini berarti mereka menerima firman itu dengan sukacita, tetapi itu hanya perasaan-perasaan yang muncul ke permukaan. Tetapi iman jauh lebih dalam daripada perasaan. Itu mempercayai Tuhan dari hati yang menuntun pada keputusan pertobatan sukarela. Jenis ketiga adalah yang lain. Ia ditaburkan di tengah semak duri. Melambangkan apakah analogi ini? Itulah yang mendengar firman itu. Itu bagus. Tetapi sayangnya tidak ada iman pada mereka. Ada beberapa hal lain, kekhawatiran dunia ini, dan tipu daya kekayaan, dan keinginan-keinginan akan hal yang lain. 3 hal itu tersebar begitu banyak akhir-akhir ini. Pertama, kekhawatiran dunia, artinya hal-hal dunia yang membuat kita khawatir. Kedua, tipu daya kekayaan. Ketiga, keinginan untuk hal lain. Apa yang dilakukan 3 hal ini? Ketiganya menghimpit. Masuklah menghimpit firman itu sehingga tidak berbuah. Lalu apa yang dilakukan tanah yang baik? Apa artinya? Tapi ini adalah yang ditaburkan di tanah yang baik. Mereka yang mendengar firman menerimanya. Injil Matius menambahkan sebelum menerima firman bahwa mereka memahaminya. Jadi iman mengandung pemahaman, keputusan sukarela untuk bertobat dan percaya pada firman Tuhan. Dalam konteks ini pertama-tama adalah tanah yang bagus di antara manusia. Maksud saya Anda mengatakan bahwa di antara jenis tanah ada yang baik. Jadi dari mana asalnya jika semua orang adalah orang berdosa? Dari manakah asal tanah yang baik? Dari menanggapi Allah saat ia berurusan dengan mereka sebelum keputusan iman. Membajak. Persis seperti bertani, kita harus membajak tanah untuk menggemburkannya dan menyingkirkan semak duri dan tanaman merugikan darinya, sehingga menjadi siap untuk menerima benih dan tumbuh. Baik, terima kasih. Kita saksikan laporan dan kembali untuk menjawab pertanyaan. Bangsa Israel mengembara di padang gurun karena mereka tidak memiliki cukup iman untuk memasuki tanah perjanjian. Mereka memiliki cukup iman untuk keluar dari Mesir, tetapi hanya inilah yang mereka miliki. Dosa mereka adalah ketidakpercayaan. Kita tidak menyadari, seperti mereka juga tidak menyadari betapa meragukan firman Tuhan itu dianggap sebagai dosa besar. Dosa ini dianggap sebagai salah satu dosa terburuk karena mengarah pada lebih banyak dosa. Karena ketidakpercayaan mereka tidak tahu apa-apa tentang hidup di Kanaan, menikmati semua yang baik, dan mengalami kepuasan, bahkan kesenangan yang datang dari kepercayaan atau mempercayai Allah. Oleh karena itu, Allah berkata bahwa mereka tidak akan memasuki perhentiannya. Ya, apa yang merampas kita dari berkat Tuhan pada hari ini atau hari-hari ini tepatnya adalah ketidakpercayaan kita terhadap pribadinya. Saudara, ayat 3 berkata, sebab kita yang beriman akan masuk ke tempat perhentian. Seperti yang ia katakan, sehingga aku bersumpah dalam murkaku, mereka tidak akan masuk ke dalam tempat perhentianku. Saya ingin tahu apa arti perhentian, dan ketika Allah menyebutkan perhentianku, apakah perhentian ini milik bangsa Israel atau kita? Mohon jelaskan mengenai pertanyaan ini, Dr. Farid. Oke. Mari kita memahami konsep perhentian dalam terang perjanjian baru. Jangan sampai beberapa orang berpikir bahwa perhentian berarti kemalasan dan tidur. Tidak. Jenis pertama dari perhentian ini adalah ketika Kristus memanggil orang-orang dengan berkata, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan beban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Di sini dia memanggil orang di antara orang-orang Yahudi yang ingin menikmati kedamaian batiniah, tetapi tidak dapat mempercayainya karena mereka beban berat oleh hukum Taurat dan ajaran orang Farisi. Jadi dia berkata kepada mereka, marilah padaku, karena sisanya tidak ada dalam ritual dan hukum Taurat, hanya dialah yang memiliki perhentian. Saya menyebutnya perhentian hati nurani. Dan itu terjadi ketika seorang mengenal Kristus sebagai juru selamatnya. Baru kemudian setiap kebingungan tentang apa yang harus dilakukan untuk menyenangkan Tuhan akan lenyap. Karena Kristus telah menyelesaikan karyanya, yang perlu dilakukan manusia adalah menerima dia dan hati nuraninya akan tenang, dan ini adalah perhentian yang luar biasa karena hati nurani yang gelisah adalah masalah besar. Tipe kedua juga adalah panggilan Kristus kepada manusia.
ketika dia berkata, kepada mereka yang telah menerimanya, pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Jadi seperti apa yang dimaksud? Perhentian dengan bersikap tunduk kepada sang guru. Karena Kristus di sini memanggil semua yang telah menerimanya untuk mentaatinya. Dalam ketaatan, ada konflik batiniah, karena untuk mentaati Kristus, saya harus melepaskan keinginan saya. Tetapi begitu saya mentaatinya setiap hari, saya berhenti. Saya beristirahat dengan melakukan kehendaknya. Oke. Jadi ketika dari perhentian adalah bagi mereka yang melayani Tuhan dan menjadi lelah karena segala tanggung jawab pelayanan telah menjadi begitu banyak saat ini. Dan kita memang bisa menjadi lelah sehingga pikiran kita menjadi terlalu lelah. Karena bekerja tanpa henti. Karena bekerja tanpa henti. Kepada orang percaya itu, sang guru mengatakan apa yang dia katakan kepada murid-muridnya yang lelah. Saat keletihan dan malang dalam Markus pasal 6. Marilah ke tempat yang sunyi, supaya kita sendirian dan beristirahatlah seketika. Saya menyebutnya peristirahatan atau perhentian pikiran. Iya. Jadi perhentian hati nurani, perhentian jiwa, dan perhentian pikiran. Ada juga perhentian jenis lainnya, yaitu perhentian orang-orang percaya yang mati sebelum kedatangan Kristus kembali. Saat roh mereka pergi ke Firdaus, tempat kenyamanan. Itu dirujuk dalam Yesaya 57 dengan pernyataan, ia masuk ke tempat damai. Artinya mereka akan berhenti dari usaha keras mereka. Mereka masuk ke tempat damai. Mereka mendapat perhentian di atas tempat tidurnya. Perhentian lainnya adalah untuk mereka yang dianiaya dan tertindas saat ini, karena mereka membawa nama Kristus dan menghormati Dia. Kepada mereka, Paulus berkata dalam 2 Tesalonika pasal yang pertama, kamu yang ditindas oleh karena berbagai penganiayaan akan diberikan kelegaan. Kepada kamu dan juga kepada kami, maksudnya dengan Paulus, karena hidupnya penuh dengan penganiayaan. Benar. Untuk memberikan kelegaan kepada kamu yang ditindas dan juga kepada kami pada waktu Tuhan Yesus sudah di dalam surga menyatakan dirinya. Saya bisa menyebutnya hadiah berupa perhentian dan kompensasi dari Allah atas semua penderitaan ini. Lalu ada perhentian yang dibicarakan dalam pasal 4, yang dilambangkan oleh tanah Kanaan. Meskipun tidak ada perhentian di Kanaan, karena di sana mereka juga berperang. Perhentian ini dijanjikan kepada umat Allah ketika mereka masuk Kanaan. Benar. Secara praktis ada perhentian bagi kita saat ini ketika kita menikmati semua berkat yang kita miliki di dalam Kristus. Mau saya bahwa kita memiliki sebagai orang percaya sukacita dalam Kristus, damai sejahtera di dalam Kristus, kekuatan rohani dalam Kristus, dan berbuah dalam pelayanan bagi Kristus. Ketika seorang percaya hidup dalam atmosfer yang secara rohani menyerupai tanah Kanaan, ia akan mendapat perhentian. Dia tidak akan punya waktu untuk masuk ke dalam konflik-konflik dengan dosa. Kita menemukan orang percaya saat ini yang sangat kesal ketika Anda bertanya, ada apa denganmu? Di mana sukacitamu? Dia akan jawab, saya terus-menerus berjuang dengan nafsu dan keinginan saya dan berulang-ulang jatuh dalam dosa. Bahkan jika dia menikmati Kristus dan berkat-berkat yang dia miliki di dalam Kristus, dia akan mengalami perhentian. Ini disebut perhentianku. Apa arti dari perhentianku? Perhentianku, ku di sini mengacu kepada Allah. Dan kita dapat menganggap ini sebagai tipe terakhir atau ketujuh dari jenis perhentian karena saya sudah menyebutnya sekitar 6 jenis. Jenis perhentian ketujuh adalah kekalan. Saat karya penebusan proyek Allah selesai, seolah-olah Allah sendiri sedang menunggu waktu ini di mana Dia akan beristirahat. Tentu saja Allah tidak menjadi lelah, Allah tidak seperti itu. Benar. Tapi kata ini menunjukkan waktu ketika langit baru dan bumi baru akan datang dan semua akibat dosa dan hasilnya yang pahit akan lenyap. Hal ini, jika saya boleh mengatakan, mengganggu perasaan-perasaan Allah. Apakah menurut Anda Allah senang ketika Dia melihat pembantaian atau pembunuhan orang yang tidak bersalah? Dan ketika Dia melihat kelaparan dan senjata nuklir yang disiapkan untuk menghancurkan bangsa? Jangan pernah berpikir bahwa Allah tidak peduli. Allah kita penuh dengan perasaan dan emosi. Kapan semua adegan sulit ini akan berakhir? Di langit baru dan bumi baru yang sedang kita nantikan. Benar. Sesuai dengan janjinya, kita menantikan langit yang baru dan bumi yang baru. Seperti yang Petrus katakan dalam surat keduanya, di mana? Apa yang akan ada di dalamnya? Di mana terdapat kebenaran. Kebenaran yang akan memenuhi seluruh alam semesta dengan keadilan dan kedamaian. Katakanlah definisi sederhana untuk gambaran akhir ini adalah keadaan harmoni yang sempurna antara Allah dan alam semesta. Benar. Ini adalah waktu ketika akan ada harmoni yang sempurna antara Allah dan alam semesta karena tidak akan ada dosa. Tak ada yang Seolah mengganggu. tidak akan ada yang mengganggu atau mengusik
Kekudusan Tuhan, kalau saya boleh mengatakannya, tidak akan ada jenis kejahatan yang mengganggu kekudusan Allah. Atau seperti yang selalu dikatakan, kekudusan Allah akan berhenti ketika tidak ada kejahatan di dunia. Kapan? Satu. Di hari kekal Allah, Ya, di langit yang baru. tentangnya kita baca dalam Wahyu 21. Benar. Lalu aku melihat langit yang baru dan bumi yang baru. Lalu Yohanes melanjutkan menghitung hal-hal yang daripadanya kita akan berhenti. Dr. Farid ayat 4 mengatakan tentang hari ketujuh, karena dia telah berfirman di suatu tempat dari hari ketujuh dengan cara ini, dan Allah berhenti pada hari ketujuh dari segala pekerjaannya. Saya ingin berhenti Ya. di sini dan mengetahui artinya hari ketujuh dan frasa Allah berhenti. Baik. Tentu saja hari ketujuh di sini menuju pada hari ketujuh penciptaan. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan ia berhenti pada hari ketujuh, yaitu hari Sabat. Dan kata Sabat dalam bahasa Ibrani artinya berhenti. Oke. Adapun frasa Allah berhenti itu tidak berbicara tentang berhentinya orang yang lelah, karena Allah tidak pernah lelah. Tidak pernah. Jauhlah itu darinya. Itu tidak berarti bahwa dia duduk di kursi santai berkata akhirnya aku akan beristirahat sekarang. Tidak sama sekali. Jauh darinya. Tetapi istilah berhenti berarti bahwa dia melihat apa yang dia telah kerjakan dan senang dengan itu. Iya. Dia puas dengan apa yang tangannya telah sempurnakan. Seperti pelukis yang telah menyelesaikan lukisan indahnya. Lukisannya. Lalu melihatnya dengan rasa puas. Jika bisa saya katakan, ia bergirang dengan apa yang sudah ia lakukan. Oleh karena itu ungkapan, maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik diulang 6 kali. Dalam narasi pencipta, dan pada hari ke-6 Allah berkata itu sangat baik. Karena di dalamnya manusia diciptakan. Jadi ungkapan Tuhan beristirahat berarti bahwa dia berkenan atau puas dengan apa yang dia ciptakan. Terima kasih, kita akan mengambil pertanyaan hadirin. Ayat 6 berkata, jadi sudah jelas bahwa ada sejumlah orang yang masuk ke tempat perhentian itu, sedangkan mereka yang kepadanya lebih dahulu diberitakan kabar kesukaan itu tidak masuk karena ketidaktaatan mereka. Sebab itu ia menetapkan pula suatu hari, yaitu hari ini, ketika ia setelah sekian lama berfirman dengan perantaran Daud, seperti yang dikatakan di atas, pada hari ini jika kamu mendengar suaranya, janganlah keraskan hatimu. Apa yang dimaksud dengan hari ini, itu diulang 2 kali di sini. Dr. Farid, apa yang dimaksud dengan hari ini dalam ayat-ayat ini? Hari perhentian. Penulis berbicara tentang 2 periode waktu. Yang pertama adalah zaman Yosua, ketika dia memimpin umat itu untuk memasuki tanah Kanaan. Ini adalah jenis perhentian saat mereka menang dalam pertempuran mereka melawan bangsa-bangsa Kanaan dan merebut tanah mereka. Yang kedua adalah sekitar 500 tahun kemudian, pada zaman Daud, ketika dibicara tentang gagasan perhentian. Sekali lagi ia menetapkan pula suatu hari, yaitu hari ini, ketika ia setelah sekian lama berfirman dengan perantaraan Daud. Seperti dikatakan di atas, pada hari ini jika kamu mendengar suaranya, janganlah keraskan hatimu. Jadi saya melihat dalam hal ini bahwa Allah mengulangi satu prinsip. Apakah prinsip yang Allah katakan pada zaman Yosua dan ia ulangi pada zaman Daud? Ketika manusia mendengar suara Tuhan, dia tidak boleh mengeraskan hatinya. Pesan yang sama ini dikatakan dari Allah kepada kerajaan Israel pada zaman Daud. Ya, Tapi sayangnya mereka tidak mendengarkan perkataan ini. dalam Mazmur 95. Ya, kutipan ini dari Mazmur 95. Bani Israel tidak mendengarkan firman Allah. Jadi apa yang terjadi? Kerajaan itu terpecah setelah Salomo. Mengapa? Karena mereka menolak untuk mendengar dan mentaati hukum Tuhan selain penyembahan berhala mereka. Jadi hasilnya adalah pengasingan 10 suku pada 700 sebelum Masehi. Hanya kerajaan Yehuda yang terdiri dari beberapa suku Yehuda dan Benyamin yang tetap tinggal. Mereka juga tidak mendengarkan perkataan Tuhan. Jadi mereka diasingkan. Jadi intinya di sini adalah bahwa Tuhan berfirman, umatku sebagai jemaat atau individu, ketika aku memberimu peringatan, silakan dengarkan. Karena akibat ketidaktaatan sangat parah. Saya ingat saudara ayat, misalnya pada zaman Samuel, bahwa Tuhan berfirman kepada Raja Saul, katakan orang Amalek tumpaskan segala yang ada padanya. Dan janganlah ada belas kasihan kepadanya. Maka Saul memusnahkan semua orang, kecuali Raja Agag untuk menyombongkan diri bahwa dia telah mengalahkannya. Ya, Dan menawan dia. Hari-hari berlalu. Kemudian seorang datang dan ingin mencederai semua orang Israel, yaitu Haman, Haman yang jahat dalam kitab Ester. Siapakah yang buyut Haman? Agak, Agag, Raja Amalek. Kalau saja Agag itu telah dihancurkan, Haman tidak muncul. benar. Haman akan menghancurkan umat itu seandainya Tuhan tidak campur tangan. Haruskah saya memetik pelajaran dari ini? Ya, kita harus. Ketika Tuhan berbicara kepada kita dalam firman-Nya atau melalui khotbah,
Dalam hal apapun, kecil atau besar, kita harus menjawab, Tuhan tolonglah kami untuk taat. Karena ketidaktaatan memiliki hasil yang parah dan tidak dapat mengantisipasi apa yang mungkin terjadi karenanya. Kita harus menaati Tuhan sepenuhnya. Ya, ketaatan Karena penuh. ketaatan parsial mengakibatkan ketidaktaatan total di kemudian hari. Benar. Terima kasih Dr. Farid. Pasal ini berisi pengajaran yang sangat kaya yang akan kita lanjutkan di episode berikutnya. Kita rangkum episode ini bersama Hadiri. Halo semua. Pasal 4 ayat 1 memanggil orang percaya untuk waspada, takut. Ketakutan seperti apa? Arti dari ayat ini. Apa yang dimaksud dengan ketakutan di sini adalah peduli untuk menyenangkan Tuhan, bukan takut kepadanya. Jadi itu adalah ketakutan yang kudus dan positif, seperti yang dikatakan Rasul Paulus dalam suratnya kepada Filipi, kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar, karena Allah yang mengerjakan di dalam kamu. Dan seperti yang dikatakan Rasul Petrus dalam suratnya, hendaklah kamu hidup dalam ketakutan selama kamu menumpang. Artinya menghormatinya, bukan takut kepadanya. Benar, betul. Bagaimana Dr. Farid? Sesudah itu penulis mulai berbicara tentang konsep perhentian dalam beberapa ayat. Kami ingin tahu arti dari pasal ini dan jenis perhentian yang disebutkan di sini. Istilah perhentian dimaksudkan untuk umat Allah zaman dahulu yang memasuki tanah Kanaan, tetapi mengenai perhentian yang Tuhan katakan, jenis pertama adalah ketika Tuhan berfirman, marilah kepadaku semua yang letih, lesu, dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Ini adalah hati nurani yang berhenti dari dosa-dosa. Jenis kedua adalah ketika Tuhan berfirman, pikulah kuk yang kupasang, dan jiwamu akan mendapatkan ketenangan. Ini adalah perhentian yang dihasilkan dari ketaatan. Lalu ada perhentian bagi mereka yang melayani Tuhan ketika dia berkata, marilah ke tempat yang sunyi supaya kita sendirian dan beristirahatlah, berhentilah seketika. Tipe keempat adalah berhenti dari dunia yang penuh dosa ini ketika Tuhan berfirman tentang orang-orang percaya yang telah meninggal bahwa mereka berhenti dari segala usaha mereka. Jenis perhentian kelima adalah ketika Tuhan memberi upah kepada semua orang percaya atas semua penderitaan yang mereka tanggung. Dan perhentian keenam adalah apa yang dialami orang percaya ketika mereka menikmati Kristus. Perhentian Di terakhir hari kekal Tuhan. Amin. Benar. Harmoni keadilan yang kekal. Amin. Terima kasih Dr. Farid. Terima kasih. semua. Tuhan memberkati. Terima kasih. Pemirsa terkasih, Tuhan Yesus Kristus, segala kemuliaan bagi Dia, berkata, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan beban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Ya. Kristus cukup untuk memberikan kelegaan bagi semua orang yang lelah. Siapa yang dapat memberikan kelegaan bagi semua yang lelah dimanapun, di seluruh bumi, kecuali Dia yang luar biasa itu, Tuhan Yesus Kristus. Dia masih memanggil mereka yang lelah sampai sekarang. Biaya panggilan ini sangat-sangat mahal. Dan Dia membayar biaya itu ketika Dia mati di kayu salib. Pemirsa terkasih yang lelah, tidakkah Anda ingin mengalami perhentian? Apakah Anda tidak ingin mencicipi jenis perhentian baru? Dari segala dosa dan beban-beban beratmu, terimalah Kristus dan Anda akan mengalami perhentian itu. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Tuhan besertamu. Amin. Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski gunung menghilang. Tiada huruf yang gagal, tak terpatahkan siasat. Hidup seperti-Mu ya Allah, lebih dari emas. Aku bersaksi kitab-Mu, kitab yang suci. Mendengarkan firman-Mu, hibur hati yang duka. Terangilah langkahku kemanapun ku pergi. Biarkanlah firman-Mu berkuasa atasku. Ubahkanku, bebaskanku, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan firman-Mu ajaib, ubah dan bebaskan aku.